Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ardi adalah channel teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas seputar eh, masa depan gaji YouTube atau penghasilan yang didapatkan oleh para YouTuber atau content creator di tahun 2022 ini, atau sekarang awal tahun 2022 ya. Jadi prospek ke depan di tahun 2022, apakah ketika kita terjun ke dunia per-YouTuban itu sangat menjanjikan apa tidak? Nah, saya akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Oke, jangan kemana-mana, kita intro terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, baru menemukan video ini, baru bergabung di channel ini, kalau mau silahkan di subscribe, like, share, dan komen, karena siapa tahu di channel ini ada informasi menarik yang nanti teman-teman butuhkan. Jadi kalau ada video yang menarik, tinggal teman-teman tonton. Kalau nggak menarik ya udah di skip saja, nggak usah ditonton. Oke, kita kembali ke pembahasan awal tadi. Bagaimanakah prospek ke depan dari para konten kreator atau YouTuber ini di tahun atau di awal tahun 2022 ini? Apakah masih menjanjikan atau semakin membangkitkan? Nah, saya akan membahasnya pada video kali ini. Jadi jangan di skip biar nggak ketinggalan informasi. Yang pertama, teman-teman harus pahami dulu bahwasanya ketika menjadi konten kreator itu awalnya harus berjuang terlebih dahulu. Nggak bisa teman-teman upload YouTube, kemudian bermain YouTube, kemudian ingin mendapatkan hasilnya langsung. Jadi nggak bisa. Teman-teman harus melewati proses berjuang, kemudian jatuh bangun, kemudian mungkin dibully oleh teman-teman kalian karena mungkin bermain YouTube, kemudian dikira pendapatannya sudah besar dan lain sebagainya. Teman-teman harus melewati hal yang demikian terlebih dahulu. Jika tidak, jadi teman-teman nggak akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi wajib bagi kita semuanya, para konten kreator, itu melewati masa-masa yang seperti itu. Nah, setelah teman-teman kemudian istiqomah, jika mengalami hal tersebut, kemudian teman-teman istiqomah ini dalam arti teman-teman tetap bikin konten meskipun tidak ada yang nonton, kemudian sering upload, rajin upload, kemudian nggak peduli apa yang dikatakan orang lain. Nah, nanti suatu saat, sewaktu-waktu, salah satu video dari teman-teman itu ada yang viral atau booming. Nah, hal tersebut sudah memang katakanlah qadarullah bagi para konten kreator. Jadi salah satu video mereka atau beberapa pasti ada yang booming, viral, kemudian view-nya banyak. Nah, dari situlah kita nanti akan ada titik terangnya, maksudnya titik terang. Dari situ kita akan mendapatkan langkah untuk mendapatkan atau mencapai 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber pertama untuk mengajukan proses monetisasi. Karena ketika kita ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, kita harus mengajukan monetisasi yang syaratnya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi harus 4.000 jam tayang, kemudian 1.000 subscriber selama 1 tahun terakhir. Kemudian selanjutnya tidak sampai di situ saja. Jadi setelah monetisasi, teman-teman jangan senang dulu, karena perjuangannya masih dimulai, baru saja dimulai. Setelah teman-teman diterima partner YouTube, kemudian monetisasi, teman-teman akan mendapatkan, atau di video teman-teman akan ada iklannya, dan itu menjadi penghasilan teman-teman. Jadi semakin banyak teman-teman mengupload video, semakin banyak teman-teman masang iklan, maka penghasilan teman-teman otomatis juga akan semakin banyak. Jadi kalau video teman-teman tidak viral atau view-nya tidak banyak, tidak booming, maka secara otomatis penghasilannya pun juga tidak banyak. Jadi jalan satu-satunya yaitu teman-teman rajin mengupload ketika sudah diterima monetisasi. Kemudian teman-teman harus berjuang mendapatkan $10 pertama
untuk request PIN Google AdSense, di mana PIN itu syaratnya atau sebagai syarat untuk kita mendapatkan gaji. Jadi nanti kita request PIN, kemudian verifikasi pembayaran, kemudian setelah mencapai ambang batas saldo kita maka akan dibayarkan ke rekening kita. Nah, itu semua perlu proses yang cukup panjang, teman-teman. Mengapa saya katakan cukup panjang? Karena saya sendiri mengalami. Jadi awal pertama saya mainan YouTube itu awalnya coba-coba. Kemudian ketika melihat teman yang lain atau yang orang yang lain video yang nongol di benda kok penghasilannya lumayan, tidak saya jadikan hobi sampingan selain kerjaan utama saya di dunia nyata. Nah, itu selama 2 tahun yang lalu, pokoknya sebelum corona menyerang bumi kita ini. Nah, hasilnya teman-teman, ini baru saya lihat sekitar setahun setengah atau hampir 2 tahun lah. Jadi hampir 2 tahun YouTube, kemudian jalan terlebih dahulu kurang lebih setengah tahun yang lalu itu baru saya rasakan penghasilannya dari YouTube. Awalnya 6 bulan sekali gajian, terus 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, terus setiap bulan. Nah, kemarin terakhir tiap bulan, meskipun habis naik kemudian turun, ya alhamdulillah naik lagi. Nanti akan saya informasikan berapa sih gaji para YouTuber di tahun 2022 ini supaya teman-teman bersemangat. Jadi kita semuanya para content creator itu menunjukkan hal demikian itu biar teman-teman tidak patah semangat, atau lebih tepatnya biar bersemangat lagi dalam berkecimpung di dunia YouTube. Jangan patah menyerah, patah semangat dan lain sebagainya. Jadi bukan bermaksud untuk sombong, pamer dan lainnya, karena saya juga mengalami yang demikian. Jadi ada teman japri kemudian penghasilannya ratusan juta, menarik sekali, jadi membuat kita menjadi semangat lagi. Jadi kalau mau nge-YouTube jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah berarti nggak usah nge-YouTube saja. Jadi sekalian tuangkan semua yang kita bisa, apa yang kita miliki, keahlian kita di YouTube kita, upload sebanyak-banyaknya. Nanti suatu saat akan kita tuai hasilnya. Jadi teman-teman, saya akan menunjukkan berapa atau prospek gaji YouTube di tahun 2022 ini apakah sangat menjanjikan apa tidak. Nah, inilah yang saya dapatkan di awal tahun 2022. Itu tadi teman-teman yang dapat saya informasikan kepada teman-teman semuanya, bagaimana sih kedepannya para YouTuber di tahun 2022 itu apakah sangat menjanjikan ataukah kurang menjanjikan. Nah, setelah teman-teman lihat dari yang saya sampaikan tadi, kemudian hasil yang saya peroleh, tentu hal utama yang teman-teman pikirkan pasti gajinya lebih besar dari pegawai negeri. Nah, itu sudah pasti ya, karena mungkin pegawai negeri katakanlah 10 lah atau berapa lah, sekitar segitu. Nah, ketika teman-teman mungkin istiqomah, kemudian rajin upload, kemudian berusaha, kemudian berdoa, kemudian nggak peduli apa yang orang lain katakan kepada teman-teman, yang penting teman-teman istiqomah saja. Toh nanti ketika teman-teman berhasil itu pasti banyak yang mengaku-ngaku atau apalah, itu sudah biasa. Di semua teman saya yang saya ajak chatting, saya ajak diskusi, semuanya seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah hiraukan yang lain, yang penting teman-teman ketika teman-teman yakin itu benar, kemudian bermanfaat bagi teman-teman terlebih orang lain, lakukan saja tanpa menghiraukannya. Ya teman-teman, semoga sedikit menginspirasi teman-teman semuanya, terutama para pemula. Saya juga pernah di posisi kalian, dan saya ada yang menyemangati dari teman-teman saya yang lainnya, begitu juga dengan saya juga perlu menyemangati teman-teman kalian, teman-teman semuanya yang pemula. Ayo kita bangkit bersama-sama, kita jadikan hobi di dunia YouTube ini, menjadikan hobi ini membawa manfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau tidak suka dengan video ini silahkan di dislike, kalau suka silahkan di like. Jadi
Jadi saya nggak mempedulikan baik itu teman-teman menyukai apa tidak. Yang penting teman-teman menonton video saya saja itu sudah membuat saya senang. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya penghasilan kita diberikan dari video yang diklik atau ditonton orang lain. Like atau dislike nggak ngaruh sama sekali, seperti itu bagi saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Pada video selanjutnya akan saya berikan bagaimana tips untuk mencapai target 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang secara mudah dari mungkin berbagai tips dari teman saya yang sudah mencapai 600.000 subscriber dalam kurun waktu hampir 2 tahun. Oke, tunggu saja videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.